Bab yang kelima yaitu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis yaitu masa penulisan. Pada dasarnya bukan hanya tulisan saja atau bukan hanya masa penulisan. Namun yang dimaksud kodifikasi hadis itu adalah masa penulisan secara resmi atas perintah khalifah atau pemimpin. Jadi, kalau ada penulisan hadis di luar perintah, maka bukan disebut kodifikasi hadis. Misal, kita menulis hadis merangkum dari berbagai kitab. Menurut hadis yang kita tulis itu bukan termasuk kitab kodifikasi hadis. Namun, kita hanya menyalin hadis dari kitab Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Untuk masa penulisan itu sejak zaman Nabi sudah ada. Penulisan hadis dulu memang secara resmi Nabi melarang untuk menulis hadis. Ditakutkan kalau ada yang tercampur dengan Al-Quran. Karena dulu Al-Quran ditulis di pelepah kurma dan lain sebagainya. Meskipun Nabi melarang, namun Nabi juga memperbolehkan beberapa sahabat yang memang mempunyai kemampuan menulis. Kalau kekuatannya di bidang hafalan, maka Nabi menyuruh untuk menghafalkannya saja. Setelah Nabi wafat, kemudian masuk ke periode Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar dan Umar itu belum diperbolehkan untuk menulis. Karena pada masa ini pembatasan periwayatan, jadi hanya riwayat-riwayat tertentu saja yang diterima. Boleh menyatakan hadis, namun harus dengan saksi dan lebih difokuskan pada pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu yang didahulukan, kemudian hadis. Pada dasarnya khalifah yang kedua yaitu Umar. Umar sudah mempunyai keinginan untuk membukukan hadis. Namun Al-Quran pada masa itu masih belum sempurna. Akhirnya keinginan Umar untuk membukukan hadis itu ditunda dulu. Memasuki awal abad kedua yaitu ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Memasuki awal abad kedua, tepatnya tahun 100 Hijriah itu mulai dibukukan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan kepada gubernur untuk mencari ahli hadis yang bisa menulis. Syihab Az-Zuhri, ulama pertama yang menuliskan hadis secara resmi. Namun tulisannya tidak bisa ditemukan pada saat ini.